Coba bayangin deh, kamu lagi ada di sana, di Yerusalem, pas banget lagi festival Paskah. Suasananya itu loh, rame banget, penuh sorak-sorai, semua orang lagi gembira. Nah, dari atas Bukit Zaitun, Yesus ngeliatin semua itu. Pemandangan kotanya, wah indah banget, kelihatannya megah, damai, iya kan? Tapi ada yang aneh. Di tengah semua kemeriahan itu, orang-orang lambain daun palem, teriak hosana. Justru Yesus yang jadi pusat perhatian semua orang malah nangis. Dan ini bukan nangis biasa loh, ini tangisan yang dalam banget, yang penuh sama kesedihan. Aneh banget kan? Semua orang lagi bersuka cita, sang raja yang mereka elu-elukan malah menangis. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa yang sebenarnya dilihat olehnya. Oke, hal pertama yang perlu kita ngerti nih, air mata itu bukan buat dirinya sendiri. Padahal dia tahu persis loh penderitaan hebat seperti apa yang udah nunggu di depan mata. Tapi dia nggak nangisin itu, dia nangis buat mereka, buat orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang justru dia datang untuk selamatkan. Jadi ini seperti ngelihat dari dua kacamata yang beda banget. Di satu sisi, kalau kita jadi pengunjung biasa, kita bakal takjub. Wah, kotanya keren kuat, bait sucinya megah banget pakai marmer dan gerbang emas. Pokoknya jadi kebanggaan deh. Tapi, apa yang Yesus lihat? Beda 180 derajat. Dia nggak lihat kemegahan. Dia justru lihat sebuah kota yang bakal hancur lebur. Dia lihat orang-orang yang sayangnya menolak kasih Tuhan dan malah berjalan lurus menuju bencana. Dan jangan salah ya, ini bukan karena Tuhan tiba-tiba nyerah sama mereka. Coba deh pikirin, selama lebih dari 1000 tahun, Tuhan itu udah ngirim pesan lewat para nabi, ngingetin terus-menerus, kasih bimbingan, kasih peringatan. Semua itu dia lakuin karena kasihnya yang luar biasa besar buat mereka. Dan coba deh, lihat gambaran yang satu ini. Nyentuh banget. Tuhan tuh pengen banget ngelindungin mereka. Persis kayak induk ayam yang langsung narik anak-anaknya ke bawah sayapnya biar aman dari bahaya. Simpel kan? Tapi itu nunjukin betapa besar keinginannya buat melindungi. Sayangnya, mereka nggak mau. Jadi, apa sih sebenarnya yang Yesus lihat sampai hatinya bisa sehancur itu? Dia melihat masa depan. Sebuah nubuatan yang mengerikan tentang kehancuran total kota yang begitu dia cintai. Yuk kita lihat lebih detail. Coba deh kamu bayangin jadi murid-muridnya waktu itu. Pasti kaget banget kan? Soalnya, bait suci itu kan bangunan raksasa yang super megah. Dibangunnya aja puluhan tahun. Terus tiba-tiba Yesus bilang semuanya bakal rata sama tanah. Wah, itu kedengarannya pasti nggak masuk akal banget kan? Dan ternyata beneran kejadian. Gini ceritanya. Sekitar tahun 31 Masehi, Yesus udah kasih peringatan dan tanda-tanda yang harus diperhatikan. Nah, puluhan tahun kemudian, di tahun 66, tentara Romawi datang ngepung Yerusalem. Tapi, anehnya, mereka tiba-tiba pergi. Orang-orang Kristen yang ingat sama peringatan Yesus langsung sadar, wah ini dia tandanya. Mereka pun langsung kabur ke kota Pela yang aman. Dan bener aja, 4 tahun kemudian, di tahun 70, Jenderal Titus dan pasukannya balik lagi. Dan kali ini, pintu udah tertutup. Nggak ada lagi jalan keluar. Dan apa yang terjadi selanjutnya, itu benar-benar mimpi buruk yang jadi kenyataan. Semua perkataan Yesus tergenapi dengan cara yang paling mengerikan. Lebih dari 1 juta orang, 1 juta nyawa melayang selama pengepungan dan serangan terakhir itu. Coba bayangin deh, betapa banyaknya itu. Suasana di dalam kota itu benar-benar mengerikan. Kelaparan di mana-mana, orang-orang di dalamnya malah saling bunuh. Bait suci yang tadinya begitu indah, hangus terbakar, dan akhirnya seluruh kota diratakan dengan tanah. Ini adalah akibat tragis dari pilihan mereka sendiri, yang pada akhirnya membuat Tuhan harus menarik perlindungannya. Tapi kenapa sih semua ini harus terjadi? Kisah yang mengerikan ini ngebawa kita balik ke pertanyaan paling awal. Kenapa Yesus menangis? Nah, ini dia jawabannya langsung dari Yesus sendiri. Sederhananya tuh gini, bayangin kamu lagi tenggelam, terus ada orang lempar pelampung, tapi kamu nggak mau ambil. Tragedi itu terjadi karena orang-orang Yerusalem nggak sadar waktu Tuhan sedang mengulurkan tangannya buat nolongin mereka. Mereka melewatkan kesempatan emas itu begitu saja. Jadi dari cerita panjang ini pelajarannya sebenarnya sederhana banget, cuma ada 3 poin. Pertama, Tuhan itu selalu ngirim pesan buat kita, pesan kasih sekaligus peringatan. Kedua, Dia itu pengen banget ngelindungin kita. Ingat kan kayak induk ayam tadi? Dan yang ketiga, kuncinya cuma satu. Kalau kita dengerin dia, kita bakal nemuin jalan menuju keselamatan dan kedamaian. Sesimpel itu. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Buat kita semua hari ini, pelajaran dari cerita kuno ini penting banget loh.
Pertanyaannya bukan lagi soal Yerusalem, tapi soal hidup kita masing-masing. Di tengah semua kesibukan dan suara-suara di sekitar kita, gimana caranya kita bisa yakin kalau kita beneran dengerin saat Tuhan lagi berbicara sama kita?